Masjid Jami Angke Al Anwar itu tidak terlepas dari perkembangan Islam di Batavia di abad-abad ke-17 ya, yang disiarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam Demak dan Cirebon. Adanya Kampung Angke ini merupakan simbol perpaduan dari multi etnis yang mendiami Kampung Angke. Karena banyaknya jumlah masyarakat Muslim yang mendiami kampung ini, itu mungkin yang mendorong berdirinya bangunan Masjid Angke pada saat itu. Bangunan masjid ini berdiri pada tahun 1761 Masehi atau 1174 Hijriah. Tepatnya 26 Sa'ban 1174 Hijriah. Jadi sekitar hampir 3 abad sekarang. Bangunan ini memang memiliki keunikan tersendiri dari bentuk ornamen arsitektur bangunannya. Karena di situ bisa kita lihat perpaduan seni arsitektur. Di antaranya ada Balinya, ada Jawa, Tionghoa, kemudian juga Eropanya juga ada, dan Arab yang dipadukan ke dalam seni arsitektur bangunan. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kita jumpai perpaduan tersebut di dalam bangunan Masjid Jami Angke. Nah itu untuk sejarah Islam masuk di Angke ini tuh bisa dijelaskan Pak? Ya seperti tadi saya jelaskan, adanya Kampung Angke atau bangunan Masjid Angke ini tidak lepas dari syiar Islam yang dimulai dari abad ke-15 ya, ketika penaklukan Sunda Kelapa oleh kerajaan Demak pada masa itu. Nah di kampung ini merupakan tempat transit atau tempat berkumpulnya para ulama, para pedagang, mujarat, pejuang juga. Juga mungkin itu salah satu sebab Kampung Angke ini sudah dikenal pada abad-abad lalu. Berarti artinya sebelum adanya di abad 15 itu Islam itu belum sebanyak sekarang itu. Betul. Mungkin hanya beberapa persen ya, karena masih Sunda Wiwitan, masih dalam kekuasaan kerajaan Pajajaran pada saat itu sebelum abad ke-15. Nah, untuk tokohnya sendiri yang menyebarkan Islam dan bermukim di sini itu siapa aja Pak? Ketika penaklukan Sunda Kelapa itu lebih dikenal dengan tokohnya itu Pangeran Fatahillah, sudah barang tentu, yang merupakan Jayakarta pertama. Jadi beliau bersama pasukannya dari kerajaan Demak dan Cirebon itu menaklukkan Sunda Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa. Dari situlah titik awal perkembangan syiar Islam di Batavia mulai berkembang dengan pesat. Untuk bangunan masjid sendiri ini dibangun oleh siapa pada saat di abad 17 ini? Bangunan ini berdiri 1761, itu jatuh pada masanya Jayakarta ketiga ya. Jayakarta ketiga itu anak dari Pangeran Tubagus Angke. Jadi itu beliau itulah yang memprakarsai berdirinya Masjid Angke ini. Dalam sejarah tercatat bahwa yang mendirikan atau yang mendanai berdiri yang Masjid Angke itu seorang wanita atau perempuan Muslim Tionghoa yang bersuamikan bangsawan dari Banten, yang kita kenal di sini dengan panggilan Ibu Tanio. Beliaulah yang mendanai atau yang mendonasikan untuk berdiri masjid ini. Kemudian juga diarsiteki atau dirancang oleh seorang Muslim Tionghoa juga, yaitu Syekh Leong. Kalau kita sebut di sini Syekh Leong Tan, makamnya ada di sebelah barat dari Masjid Angke. Jadi memang Muslim Tionghoa di abad 17 khususnya di Kampung Angke itu memang sudah ada banyak. Nah, untuk bangunannya sendiri dari pertama kali berdiri sampai sekarang ini sudah terjadi berapa perombakan atau renovasi? Secara bentuk alhamdulillah tidak ada banyak perubahan.
Mungkin dari segi material ya, ada beberapa material yang memang tidak bisa kita pungkiri harus kita ganti karena faktor usia. Terakhir yang paling besar itu di tahun sekitar 2017 yang lalu sampai 2020 itu kita merestorasi Masjid Angke, terutama di bagian atap ya, yang sudah terlihat butuh penanganan khusus, sehingga kita lakukan restorasi. Alhamdulillah sudah selesai tanpa merubah bentuk aslinya. Hanya materialnya saja kita ganti dengan bahan yang sama dan jenis yang sama, yaitu kayu jati. Oke. Nah, untuk atapnya sendiri itu ada ciri khusus dari daerah mana nggak Pak? Karena kan kalau Jawa kan biasanya ada ciri khususnya gitu. Kalau atap itu lebih bertumpak berumpak ya. Atap umpak, jadi bertingkat. Itu seperti di Demak dan Cirebon. Cuma kalau di daerah Jawa itu 3 umpak atau 3 susun. Untuk Jakarta itu 2. yang jenis-jenis dari atau kan ada perpaduan ya. Perpaduan dari Eropa itu di bagian mana, terus China-nya di mana, Arabnya di mana gitu. Seperti tadi saya jelaskan bahwa dari perpaduan itu ada atau dapat kita jumpai pada ukiran seni arsitektur. Ketika kita masuk itu di pintu gerbang Masjid Angke, itu kita sudah melihat perpaduan seni Bali, Jawa, dan jendela-jendelanya itu bergaya Eropa. Itu ketika kita pertama kali masuk ke Masjid Angke. Jadi kalau pintunya besar-besar itu bergaya Jawa ya, dengan ditambah ornamen dari Bali, ukiran-ukiran bunga dan lain sebagainya. Ketika di dalam itu ada soko atau tiang utama, soko guru, ada 4 tiang utama juga disisipi atau dilapisi dengan seni-seni seperti bergaya Tionghoa dan Eropa ukiran-ukirannya. Untuk masjid sendiri di sini nih pada zaman dahulu itu hanya untuk syiar agama atau memang ada pelatihan untuk peperangan atau apa? Dari dulu sampai sekarang fungsi sosialnya tetap sebagai tempat beribadah. Itu pertama. Kemudian di masa-masa peperangan zaman dulu itu memang juga berfungsi sebagai tempat menyusun strategi, terus berlatih strategi peperangan suka digunakan oleh pemuda-pemuda, pejuang-pejuang pada masa. Artinya nggak hanya untuk syiar tapi untuk mempersiapkan strategi melawan fungsi lain selain sebagai tempat ibadah juga untuk melatih atau menyusun strategi peperangan. Untuk kegiatan keagamaan sendiri masih tetap bertahan ya Pak dari zaman dahulu sampai sekarang di sini. Untuk syiar keagamaannya alhamdulillah memang itu salah satu modal kita di sini untuk selalu mensiarkan, menggaungkan syiar Islam. Alhamdulillah di sini pun kita isi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dari mulai malam Senin sampai malam Sabtu. Terutama kita peruntukkan untuk generasi muda yang memang kita bekali dengan pendidikan agama. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.